teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, di video kali ini gue udah lama banget gak melakukan video Q&A ya teman-teman ya. Dan setelah berapa ya, sekitar 60.000 kayak gue nggak Q&A, gak gue lanjutin lagi karena jujur aja males gitu ya. Gue malas dari pertanyaannya soalnya. Dan di 100K ini kebetulan gue diajak sama salah satu bintang tamu yang akan masuk ke, tuh udah ada suaranya tuh ya, masuk ke video Q&A kita kali ini. Dan akan gue taruh facecamnya di samping gue. Langsung aja, ini dia Bang Egy Forze. Yo, what's up everybody? Welcome back again to channel gua Arga Kudo. Salah dong. Enggak, itu label gua ya. Arga Kudo. Nah, jadi di video kali ini nih, karena banyak banget yang minta kita untuk collab ya. Jadi ya di video ini spesial nih lebaran ya, sekalian Q&A. Alhamdulillah 100K nih ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya, karena kan video ini gue upload tapi sudah 100K nih. Oke, siap. Gue simpen dulu. Oke. Nah, jadi berhubung banyak banget dari kalian yang minta supaya gue collab sama Bang Egy, jadi di video kali ini kita akan melakukan Q&A yang mana pertanyaannya udah ada di community-nya YouTube Bang Egy gitu ya teman-teman. Jadi gue ngambil pertanyaannya juga sekalian dari situ gitu. Oke, siap. Jadi langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan pertama supaya nggak lama-lama, dari Xiaofi Nakagawa. Hashtag tanya Egy. Halo Bang Egy dan Bang Arga Kudo, pertanyaan untuk keduanya, apa harapan kalian di tahun ini yang ingin kalian capai? Dan satu pertanyaan lagi, apa makanan khas dari daerah kalian berdua? Oke, coba dari Bang Egy. Oke, Harapan di tahun ini. Ya, kalau dari gua sih harapan gua untuk di tahun ini ya, yang pastinya berhubung nih bentar lagi gua udah mau kepala 3 ya. Gua udah mau kepala 3, jadi yang pastinya diberikan kesehatan lah supaya gua tuh jadi lebih tetap fit dan tetap bisa menghibur kalian semua, dan yang pastinya tetap lebih buat ya, yang pastinya lebih tetap bisa nge-YouTube lah. Itu aja kalau dari gue di tahun ini, yang pastinya gak perlu ngejar impian itu bisa di nomor 2 kan, karena yang nomor 1 tuh tetap yang namanya kesehatan ya guys ya. Apalagi untuk di era saat ini kita tuh masih masa-masa pandemi ya, COVID-19 masih ada, dan kita tuh harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan kalau untuk makanan daerah gua sendiri ya, kalau di Medan sendiri tuh sebenarnya Medan itu terkenal sama makanan yang beneran gue benci, duren. Apa tuh? Duren ya. Jadi ada satu tempat makan duren. Kalau misalnya kalian tuh datang ke Medan, ada satu tempat namanya Ucok Duren ya. Tuh biasanya para pendatang tuh suka banget sama makan duren di situ. Jadi kadang tapi kalau boleh jujur guys, gue tuh gak suka sama duren ya. Kalau misalnya makanan lain ya soto Medan lah kurang lebih ya. Soto Medan tuh yang biasa di mana tuh sotonya tuh soto di mana soto pakai santan, sementara kalau soto Medan ini kebanyakan sotonya bening gitu, kalian bayangin. Iya, soto bening. Tuh kalau daerah gua. Dari lu sendiri gimana gak? Oke, kalau harapan di tahun ini sih ya gue pengennya lebih gimana ya? Lebih bisa nyaman ke YouTube aja. Gue tuh pengen nge YouTube tanpa ada paksaan, tanpa ada beban. Jadi ya lebih apa ya, kesehatan mental sih sama kayak Bang Egy ya, pengen gue ke depan itu, karena kita tuh semakin gede tuh makin banyak pikiran, makin sering stres gitu. Kalau udah malam tuh memasuki waktu WIB, waktu Indonesia overthinking gitu. Aduh, overthinking gak ya? Mungkin kalau si Arga ya mungkin karena dia ada kegiatan lain juga kan, apalagi masih mahasiswa kan, masih kuliah gimana gitu. Tapi kalau mahasiswa tingkat akhir ini biasanya ya di situ ujian terberatnya ya. Karena jujur aja gue juga pernah kuliah, dan setelah memasuki semester 5-6 itu pikiran tuh udah mulai overthinking banget. Parah. Ya, ditambah lagi si Arga juga harus nge-YouTube. Beda sama gue waktu kuliah dulu, dimana gue tuh zaman gue kuliah tuh belum ada trending itulah YouTuber apa gimana, nggak tahu apa dulu aja gue masih SMA masih kuliah aja, gue dulu masih pakai BlackBerry, jadi nggak tahu. BlackBerry. Iya bener ya, HP yang apa hits pada zamannya. Iya bener. Oke, kalau makanan dari Jakarta sih kerak telur sih ya, paling itu gue suka banget tuh, kerak telur enak. Kalau kerak telur tuh enak tuh asli beneran. Nah, kalau di Medan ada soto Medan. Nah, kalau di Jakarta adanya soto Betawi. Soto Betawi itu. Betawi. Apalagi yang paling gua suka tuh kalau misalnya gua lagi ke Jakarta tuh, gua demen banget makan ini sih.
Apalagi ya kemarin yang biasa gue suka ya. Seblak sih sebenarnya gue paling suka kalau misalnya gue lagi Seblak itu Bandung tuh. Oh ya Bandung ya bukan Jakarta. Bandung, daerahnya Agan Reza. Ya, daerah Agan Reza, daerah Eri, daerahnya Iya. si Fajar tuh Bandung. Oke, yuk kita lanjut lagi dari Kara. Pertanyaan untuk Bang Egi dan Bang Arga. Harapan di channel ini ke depannya apa? Ini kayaknya udah nih tadi ya. Ya. Harapan ini dan ini aja nih pertanyaan yang keduanya nih. Dan apakah channel lama diharapkan untuk kembali? Oke, dari gua dulu ya. Oke. Karena ini banyak banget nih yang nanya, Bang gimana nih keadaan channel Future Universe? Terus ada lagi, misalkan channel Future Universe balik, lu mau nggak atau lu gimana gitu? Kalau dari gue pribadi sih, gue nggak mau ya. Gue nggak mau channel lama gue balik karena jujur aja di channel lama gue itu gue udah mentok gitu, mentok dan gue kagak tahu mau ngapain dan gue udah kayak gitu banget dah. Makanya di channel baru ini tuh gue ngerasa bersyukurnya tuh lebih gimana ya, lebih bebas gue pengen upload sesuai apa yang gue mau, nggak harus tentang Ultraman gitu kan. Karena channel ini dari awal gue nggak ada mindset tentang Ultraman gitu. Jadi jawabannya adalah ingin kembali enggak, karena gue lebih nyaman di channel yang sekarang gitu. Kalau Bang Egi gimana? Ya kalau gua mungkin sama kayak Arga ya, karena dulu gua di channel lama itu di 32.000 subscriber, di mana tuh menghilang dan gua ya terpukul banget. Tapi berkat keterpukulan gua di channel lama itu bangkitlah channel baru ini dan alhamdulillah bisa berkembang sampai ke sekarang ya guys ya. Jadi ya seperti yang pernah gua bilang ke kalian, untuk membangkitkan sesuatu yang udah hancur sehancur-hancurnya itu prosesnya. Gua sangat menikmati prosesnya untuk bisa bangkit lagi sampai sekarang dan hasilnya ya saat ini seperti ini, dimana gue masih bisa menghibur kalian di channel yang baru ini. Tapi yang pastinya kalau gue ingat, channel lama itu hanya sebagai pelajaran bahwasannya menjadi seorang konten kreator itu bukanlah hal yang gampang. Pasti ada suka dukanya dan pasti ada juga cobaan dan rintangan yang harus kita hadapi. Itu kok dari gue. Mantap sekali ya. Ini langsung buka nih Mario Egi Golden Ways. Waduh, enggak lah Mario Egi Teguh. Egi Teguh. Oke. Siap, oke. Selanjutnya nih dari Boruto Uzumaki, buset. Oke. Untuk Bang Egi, Bang lu masih suka ikut acara-acara cosplay gitu nggak? Acara cosplay ya, mungkin kalau untuk sekarang agak jarang sih, dikarenakan satu hal karena masih masa pandemi COVID itu event sama sekali nggak ada, mau di Medan ataupun di luar Medan. Tapi baru-baru ini gua sempat ada ikut yang namanya foto kompetisi ya, single cosplay itu di Clash Medan. Nggak Clash Medan sih, tapi di seluruh Indonesia lebih tepatnya. Ya, jadi untuk event cosplay sendiri sekarang gua tuh lebih ke online ya, walaupun udah agak jarang. Tambah lagi gue juga gak ada kostum baru. Karena apa? Gue lebih pakai kemarin penghasilan gue tuh untuk upgrade PC dulu, karena PC kan paling utama, apalagi untuk seorang YouTuber gitu kan. Yang ini juga kalau untuk cosplay saat ini gue masih belum tahu mau cosplay karakter apa lagi ya, ditunggu aja nanti karakter apa yang pas ya. Tapi yang pastinya kalau kalian tanya ke gue, Bang Kaiser gimana kabarnya Bang, Mas Gundala gimana kabarnya, gue jelasin sekalian. Kaiser masih stuck di dunia digital, dia belum ada niat untuk kembali kemari ya, belum ada niat kembali. Gue rasa pun kalau dia kembali lagi nanti diserang bukan gue tapi si Arga Kudo mungkin kali ya. Oke. Nah kalau Mas Gundala kemarin nelpon gue, dia bilang katanya dia sekarang tuh lagi kurang enak badan, sering kesamber petir gitu, jadi badannya agak lemes-lemes gitu. Jadi sekarang Mas Gundala tuh masih di Jogja, masih istirahat, belum ada waktu buat main ke Medan. Nanti ditunggu aja lah kapan si Kaiser atau si Gundala kembali lagi ya, ditunggu aja lah ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Nabil Askari. Apa game genre yang Bang Egi dan Bang Arga suka selain game fighting seperti game Ultraman? Dan semoga keduanya sehat selalu, sehat terus, membuat konten yang seru buat para penontonnya dan memperbanyak subscribernya. Amin ya robbal alamin. Oke. Kalau dari gue selain game fighting ya, selain Ultraman, kalau di game fightingnya itu gue suka ada game namanya itu Injustice ya, itu game karakter DC teman-teman. Injustice God Among Us itu. Kenapa nggak gue kontenin, dulu pernah gue kontenin, cuma musiknya copyright jadi nggak gue lanjutin gitu. Ya udah. Terus amat tadi main game bola PES gitu, karena gue nggak main FIFA ya teman-teman, gue mainnya dulu Winning jadi lanjutnya ke PES ya. Terus sama game FPS macam Valo, PB dan juga apa ya, CSG. Udah sih gitu ya, buat mabar-mabar aja, mabar have fun. Nggak jago kok, nggak jago. Oke, gitu. Siap, oke. Kalau Bang Egi gimana nih? Kalau gua sih game favorit gua sebenarnya banyak ya. Gua tuh kalau selain Ultraman gua tuh senang juga game open world kayak game-game series Yakuza gua suka.
Terus itu kalau game-game Mantap. simulasi kayak Harvest Moon. Harvest Moon itu sebenarnya game nyantai banget, gue suka banget. Kadang Nyantai. gue kalau main itu sering lupa waktu ya. Kebanyakan gue kalau gue suka game itu game-game yang nyantai sih, kayak main Harvest Moon gue, kayak main The Sims. Kalau game open world yang lain gue sukanya kalau disuruh pilih antara GTA sama RDR, gue lebih pilih RDR. Karena apa? Kenapa tuh? GTA bisa dikatakan sudah banyak juga lah, udah mainstream banget kan YouTuber yang main kan GTA kan. Kalau RDR tuh gak banyak yang main, dan secara fisik RDR itu bisa dikatakan temanya lebih klasik gitu, gak terlalu tema-tema yang banget masa depan apa gimana. Dan kalian juga banyak juga yang tanya ke gue, abang kok nggak main game Cyberpunk sih bang? Gue gak main karena memang gue gak suka ya. Jadi intinya gue main game itu game yang benar-benar gue suka, gue letakin di channel gitu. Ya percuma ya kalian bilang Cyberpunk itu grafiknya bagus bang, game of the world bang, game of the year bang. Ya kalau gua nggak suka lu nggak bisa maksa. Sama halnya dengan kalau kalian nge-request FF ke gua, bang nggak main FF bang, nggak suka cuy. Kalau tadi kalian bilang FF ya Final Fantasy, mungkin mau main gua kalau Final Fantasy. Cuma ya Final Fantasy mahal, itu dia masalahnya. Ya di sisi lain ya kalau ada rezeki gua, kalau ada memang bisa ngikutin trending game apa yang bisa gua mainin ya gua mainin. Dan intinya gamenya itu memang harus gua suka ya. Jadi kenapa waktu itu gue bisa main Little Nightmares 2, gue bisa main Resident Evil Village, karena gue suka, karena gue memang suka. Apalagi karena gue memang ngikutin Resident Evil, itu kan lanjutan dari Resident Evil 7 yang Village. Dan untuk Little Nightmares kan yang satu gue juga udah mainin karena memang gue suka. Intinya gue mainin game itu harus beneran game yang gue suka. Ya kalau kalian bilang cobalah bang mainin game kayak Bang Windah, kayak ini harus ada ekspresi apa gimana. Guys, tiap orang memiliki ciri khas tersendiri untuk bermain game dan membuat konten. Itu yang penting. Jadi percuma gua mainin ngikutin Bang Winda, ujung-ujungnya kalian bilang apa? Ah, ngikutin Bang Winda lu bang, sama aja kan. Lebih bagus ya udah gua jadi diri gua sendiri lebih bagus gitu daripada gua harus mengikuti orang lain. Ya intinya ya kalian apa istilahnya gua itu boleh menganggap Bang Winda itu sebagai panutan gua, tapi gua tidak boleh jadikan diri gua itu bahwasan gua itu adalah dia ya. Jadi beda jadiin panutan sama meniru, beda. Betul itu sekali dia. ya. Itu kalau dari gua. Intinya mah kita tetap jadi diri sendiri gitu guys. Kita nggak ada ngikut-ngikutin kok, santuy Ya, aja. santuy aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alvaro. Kapan Abang tahu Ultraman? Gimana? Coba dari Bang Egi. Kapan gua tahu Ultraman? Sebenarnya ini udah sering banget nih pertanyaan gua jawab ya. Tapi oke lah, gua kasih jawaban lagi lebih detail, sedetail-detailnya biar kalian tuh bisa nyimak, oke? Gua tahu Ultraman itu ketika umur gua masih 3 tahun. Lebih tepatnya dulu di tahun 1994, Ultraman Mbah pernah tayang di salah satu stasiun TV di Indonesia ya. Jadi gua tuh itu era Ultraman Mbah sampai ke era Ultraman 80. Jadi dulu Ultraman Showa yang pernah gua tonton waktu zaman gua kecil itu diantaranya Ultraman Taro, Ultraman Leo, sampai Ultraman 80. Begitu di tahun 2000 itulah mulai tayang yang namanya Ultraman 3, era Heisei pertama. Dan kenapa gue bisa suka banget sama serial Ultraman? Ya dulu jujur aja ya, karena kalau di zaman kita masih bocah, pasti kita tuh hanya memperhatikan yang namanya adegan fighting, bentuk kostumnya kayak gimana gitu. Bener. Kerennya kayak gimana. Tapi setelah sekarang gue udah beranjak dewasa, apalagi sejak Ultraman Z tayang kemarin, gue nggak hanya sekedar memperhatikan yang namanya detail kostum, detail keren Ultraman dan fightingnya, tapi dari cerita Ultraman sendiri kita tuh juga bisa dapat banyak kutipan-kutipan nilai positif ya. Kenapa gue suka Ultraman? Karena ya kalau jawabannya itu kenapa suka Ultraman, jawabannya simpel banget sih. Berkat Ultraman, tontonan gua di masa kecil terselamatkan. Itu aja yang paling utama sih. Itu yang paling utama. Benar. Nah, kok dari lu sendiri gimana gak? Lu kenapa kok bisa suka Kalau Ultraman? dari gua itu kalau nggak salah dulu gua pertama kali tahu Ultraman itu dari majalah. Dulu tuh ada majalah kayak perkenalan Ultraman dari yang era Showa sampai era Heisei. Yang di Heisei-nya itu tuh terakhir Ultraman The Next, gue ingat banget. Itu sampai kayak form-formnya tuh dikasih tahu jurus-jurusnya apa. Gue inget banget ada majalahnya itu. Biar gua tebak, kalau nggak salah itu dulu di majalah XY Kids bukan?
Aduh, gue lupa pokoknya tuh Ya, kayak gitu semua seinget semua gua format tuh kalau dikasih tahu ya gitu. seinget gua kalau majalah zaman dulu ada tuh majalah tuh istilahnya, Iya. kalau kalian tuh zaman-zaman gua itu zaman-zaman gua SD tuh udah ada sih. Bahkan dulu gua cerita dikit di mana gua tuh dikasih uang jajan. Uang jajan gua dulu kan waktu SD tuh kan 5.000 kan sekali sehari kan. Gua kumpulin sampai 5 hari cuma beli majalah doang. Harga majalahnya dulu 20.000, inget gua. Lu bayangin cuma pengen ngebaca majalah, lu nggak jajan 4 hari. Inget banget gua dulu tuh. Tuh perjuangan anak sekolah kalau lagi pengen sesuatu yang jajannya tuh dijatah tuh kita gitu. Iya, gua dulu zaman SD 5.000 aja udah cukup jajan Mantep gua lah dulu. emang ya. Ya pokoknya tuh majalahnya gue inget banget itu bagus banget sampai jurus-jurusnya tuh secara detail dikasih tahu, form-formnya tuh dikasih tahu, lengkap lagi itu. Ya Nah, Allah, sayang jadi banget majalahnya udah hilang. ya, jadi sekitar info juga guys buat kalian yang sering tanya pembahasan Ultraman yang sering kita buat. Untungnya kalian tuh sekarang tuh sudah menikmati. Kalian tinggal buka YouTube, kalian bisa ngecek YouTube penjelasan Ultraman, kalian tinggal buka website di salah satu internet untuk baca yang namanya penjelasan tentang jurus-jurus Ultraman. Nah, zaman Ih. kita dulu sekolah cuy, mau ngelihat gitu doang, lu kudu korbanin 20.000 beli majalah. Belum lagi apalagi kalau tiap bulan itu ganti edisi baru, ketinggalan satu Benar. jilid aja udah susah lu. Itu pengalaman paling apa sih, Iya. paling asik sih, serius. Ya. Kerasa banget gitu apa yang kita pengenin gitu, padahal cuma majalah doang, kalian bayangin loh. Iya, the best lah emang ya. Oke, selanjutnya dari Rider Fansatsu. Gimana rasanya pas pertama kali dapat 100.000 subscriber? Oke. Makanya gini, yang udah 100, gue mah belum 100.000. Makanya gini. Enggak lah, kan lu duluan yang 100. Yang pastinya 100.000 yang gua dapatin itu ya hasil kerja keras gua, yang pasti ya Betul. gua tuh Betul. merasa puas, gua tuh merasa bangga. Ya intinya perjuangan yang udah gua lakuin itu nggak sia-sia karena ya ada kalian. Itu kan 100.000 gak hanya berkat dari usaha keras kerja keras gua, tapi berkat dukungan dari kalian juga yang pastinya tetap membuat gua tuh bisa bertahan sampai sekarang untuk menjadi seorang konten kreator. Dan di 100.000 itu lebih pasti, yang pastinya lebih banyak cobaan dan rintangan. Jujur nih, gue Betul. jujur buka-bukaan ya, zaman gue masih nge-YouTube masih belum 100.000, itu dari zaman 10.000 ke atas, gue berpikir wah kalau udah 100.000 kayak nanti gue nih bakalan gampang ini membuat konten. Ternyata pikiran itu salah guys, justru 100.000 itu adalah cobaan Makin lu yang susah. sebenarnya makin susah beneran. Nah, kalau untuk lu sendiri gimana nih, Gak? Lu kan bentar lagi 100.000 nih di channel kedua. Apalagi seingat gua dulu Future Universe itu terakhir itu 200.000 subscriber, bukan dulu tuh terakhir? Iya, 223.000. 223 ya. Kalau gue sih jujur ya bahagia lah, seneng lah, karena ya secara kita kan memang rintis dari awal. Kita memang bener-bener dari 0 subscriber, terus kita nyari pasar, kita nyari subscriber gitu, dan kita ngupload konten terus setiap hari, perjuangan terus ya kayak terbayar lah istilahnya gitu. Cuma walaupun kayak cuma pasti 100.000 doang, cuma sekedar angka, tapi buat kita yang seorang kreatornya tuh kayak lebih wow, lebih mantep gitu, Iya, lebih iya gitu Ya, kan. istilahnya gini juga sih, silver play button yang kalian dapatkan itu tidak bisa didapatkan dari manapun kecuali kalian beneran tuh sampai 100.000 channelnya ya. Benar. Mau kalian nempah di mana kalian buat sendiri itu beda kepuasannya sendiri itu beda. Gua lebih bagus berjuang, kehilangan banyak tenaga dan mendapatkan silver play button itu dengan tangan gua sendiri ya. Satu Iya, kepuasan betul. tersendiri lah gitu yang pastinya. Kalau misalnya apa ya, memang hanya sekedar pamflet berwarna silver, tapi gak semudah itu untuk dapetinnya, benar. Nah, Gua iya. butuh, lu bayangin gua butuh perjuangan hampir 4 tahun untuk dapetin pamflet itu doang. Lu Iya, bayangin. benar. Ya pokoknya mah istilahnya terbayar lah, apalagi kalau udah dapat silver play button tuh istilahnya kayak kita dapat piala dari YouTube langsung gitu kan. Langsung. Karena langsung yang ngasih itu bukan istilahnya lu bukan ikutan lomba dikasih sama panitia lomba apa gimana, langsung si IO YouTube yang ada di Amerika sana. Iya, Ibu Susan. Susan yang ngasih, bukan Wojciki itulah itulah susah banget namanya, bukan Ibu Susan yang cita-cita mau jadi apa ya, bukan. Bukan, beda. beda. Ya intinya kalau kalian tuh bisa dapetin 100.000 ya pasti satu kebanggaan lah buat kalian, satu prestasi yang begitu sangat patut dihargai kalau menurut gua. Betul sekali. Oke, nah pertanyaan terakhir dari Ferdi Tanjaya. Oke. Bang, selain menjadi YouTuber, apa pekerjaan sampingan abang?
Oke. Dari gue ya. Kalau dari gue pekerjaan sampingan sebelum corona itu gue itu ngajar teman-teman. Gue itu jadi guru taekwondo. Dan itu ya makanya itu ntar lu bilangnya guru taekwondo. Selama ini sabar aja, makanya hater kalau macam-macam siap macam-macam kena tonjok lo atau kena tendang lo sama taekwondo lu. Ya begitulah pokoknya ya. Dan itu ya jujur aja karena corona ngaruh banget, karena istilahnya kayak berhenti ngajar gitu, kita nggak dipanggil lagi gitu kan. Ya itu sih pekerjaan gue. Kalau yang sekarang sih gue bisa dibilang ya organisasi sih, karena kan gue juga, kalau kalian yang nge-follow Instagram gue pasti tahu lah, gue itu bagian dari organisasi kan namanya Beasiswa 10.000, dan gue itu kebetulan diamanahin menjadi wapres, wakil presiden di yayasan tersebut gitu. Makanya gue jadi rada-rada sibuk banget nih gitu kan. Karena gue selain jadi wapres, gue juga megang desain di Instagram, itu gue yang desain gitu. Jadi ya mohon maaf lah ya kalau gue jadi jarang upload, tapi gue usahain kok. Paling lama 3 hari gue nggak upload dah, itu paling lama. Tuh bagi yang sering nanya, Bang Arga kemana Bang, kok nggak pernah upload video lagi Bang? Ya kalau si Arga kagak upload, yang dicari siapa? Nih gue yang dicari masalahnya kalau dia kagak upload tuh. Biar kalian tahu juga di luar sana selain dari YouTube banyak kerjaan loh. Jangan salah loh, si Arga gini-gini, gue waktu itu datang ke rumahnya, di belakangnya ada apaan boy? Samsak tinju cuy, macam-macam kena gebuk lu. Aduh. Di belakang rumahnya ada samsak. Hati-hati lo kena tendang sama taekwondo lo. Apalagi yang suka ngejelekin tuh. Nah lo, udahlah. Masa-masa lebaran tuh udahlah, jangan gak usah nge-hate lah, nggak usah lah. Tinggalkan sesuatu yang jelek, apalagi setelah di lebaran ini kita tuh udah disucikan kembali biar menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul sekali. Oke, selanjutnya apa tadi pertanyaannya, lupa gua. Itu pekerjaan sampingan. Oh, pekerjaan sampingan ya selain dari YouTube. Nah, kalau gua sendiri untuk di 2020 lebih tepatnya ya, selain dari nge-YouTube, gua mencoba untuk menerima endorsan sih kebanyakan ya. Dimana waktu itu gua sempat udah endorse yang namanya casing HP juga dari Toko Project. Nah, dimana kalian tuh bisa kalian yang tanyakan, Bang kalau misalnya mau cari casing HP Ultraman di mana Bang? Kalau misalnya mau beli jaket Ultraman di mana? Oke, ini gua kasih tahu juga dikit ya. Sebenarnya ini bukan promosi tapi mengingatkan, oke? Kalau kalian mau beli yang namanya case HP itu bisa kalian search saja Toko Project atau enggak RDX Store, tuh bisa di situ kalian apa. Nah, bagi juga yang bertanya ke gua, Bang di mana Bang kalau misalnya Abang mau buat jaket-jaket Ultraman itu beli di mana? Aku mau cari yang ukuran anak atau yang ukuran ini apa di mana. Nah, kalau mau cari jaket Ultraman simple, ada 2 tempat. Kalian bisa ke Jefuku Tokusatsu Wear, itu nanti bisa cek aja di Instagramnya ada. Atau enggak kalian bisa komen atau enggak DM ke Instagram yang sering collab nyanyi lagu Ultraman sama gua. Tuh yang siapa? Cover. Siapa tuh? Pasti kalian tahu lah. Tebak sendiri dah ya, tebak sendiri di bawah. Ramekan kok bisa. Nanti next time kapan gua bakal kalau mungkin ada kalau ada waktu mungkin gue bakal buat konten Ultraman tapi sambil pakai seragam, oke? Nah ditunggu aja. Pokoknya selain itu juga gue selain dari terima endorsan ya alhamdulillah juga di tahun ini kemarin gue sempat di endorse sama salah satu produk skincare ya dari Scarlett Meadows, yaitu juga ya tambahan gue lah selain dari YouTube dan juga dari platform lain lebih tepatnya. Untuk sekarang ini gue sekarang juga ada ikutan platform lain, di mana gue juga ada ikutan live streaming di Bigo Live dan juga ada ikutan buat video-video di Snack Video, dan mungkin sekarang gue juga udah mulai berusaha untuk aktif di TikTok kayaknya ya, oke? Tapi tenang, di TikTok gue nggak joget-joget gak jelas, tapi di situ konten Ultraman yang gue buat, oke? Nah bagi kalian mungkin yang tanya, Bang kok jarang upload Ultraman, TikTok gue sering upload Ultraman. Gue usahain bakalan tiap hari upload Ultraman. Pokoknya di follow aja. Sampai ada nanya juga, Bang Arga gak main TikTok Bang? Langsung tanya ke Bang Arga, mau gak dia main TikTok? Gue gak main TikTok, sorry to say gue gak main. Ya intinya pokoknya pekerjaan kita tuh di luar tuh ada juga yang pastinya ya, tetap menyambung kehidupan. Apalagi kayak gue sendiri, gue tuh juga istilahnya kenapa kita ada kerjaan lain, kita tuh nggak bisa berharap juga dari YouTube juga karena menjagain lah tetap yang namanya insecure lah kalau demi gua gitu istilahnya dari YouTube, mana tahu di belakang hari nanti YouTube gimana. Jujur aja untuk saat ini YouTube itu algoritmanya lagi kacau banget gitu. Susah.
Jadi ya gak usah jauh-jauh lah. Kadang nanti orang upload belum tentu bisa langsung rame viewer. Kayak gua, kenapa lu pada bilang bang viewer lu kok sepi banget sekarang bang? Ya penyebabnya ya itu algoritma YouTube gitu. Sementara ya Betul. kita tetap jalanin aja, walaupun apapun tetap harus ada konten walaupun yang nonton tidak banyak ya guys. Oke, jadi pertanyaannya sudah habis nih ya teman-teman ya. Cukup sedikit aja karena gue tahu nih kalau gue udah collab sama Bang Egi kita pasti bakalan banyak banget nih. Jadi pertanyaannya cukup dikit aja karena kan ini sebenarnya Q&A bukan Q&A dari gue tapi Q&A dari channel Bang Egi seperti itu teman-teman ya. Karena ini juga sih karena ya kalian tuh kan banyak juga bang, kapan lagi bang collab sama Bang Arga, main sama Bang Arga. Kalian udah yang penting mah collabnya aja dah gitu. Kalian pokoknya tunggu aja. Rencana gua tahun ini gua pengen memberikan sesuatu yang baru dan nanti tungguin aja kedatangan kedua host Ultraman gua sama Arga Kudo ya 2021 coming soon kontennya. Nanti apa dipikirin dulu Pak, ide tuh mahal Pak. Nanti ya Pak ya. Ya udah pokoknya tungguin aja dulu lah. Udahlah. Pokoknya kalian duduk manis. Kalau misalnya belum ada konten Ultraman nontonin aja dulu video kita yang lama. Mana tahu ada video-video kita yang lama tuh belum kalian tonton ya. Iya, betul. Oke ya teman-teman, jadi untuk sesi Q&A-nya kita cukupkan sampai di sini dulu terlebih dahulu karena yang penting collab-nya kan dan ini durasi juga lama banget nih. Kita sekalian ngobrol santuy sama Bang Egi juga ya gitu. Udah berapa nih? 26 menit ya. 26 menit. Oke. Jadi kira-kira Bang Egi ada yang pengen disampaikan ke subscriber gue nih? Pesan-pesannya mungkin sekedar motivasi dikit lah, singkat padat jelas gitu. Ya, singkat padat jelas ya. Intinya kalian tuh bilangin kita jangan ngeluh, kalian juga jangan ngeluh lah, itu aja. Iya benar. Oke ya, kalau dari gue mah ya kayak nikmatin aja apa yang kita kasih karena sesungguhnya apa yang kita kasih ke kalian itu adalah yang terbaik gitu. Kita juga berusaha ngasih, kita juga berusaha ngeluangin waktu kita, record segala macam ya, itu emang buat kalian gitu. Kalau emang kita ya AdSense mah sampingan lah ya. Sampingan. Giginya gue saya dapetin gampang-gampang. Ada kode-kode dikit gitu ya. Oke, siap. Oke ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu gua dan Bang Egi Q&A. Sampai ketemu di next video kita. Insya Allah bakalan collab lagi. Jadi ditunggu aja. Waktu kapan nggak tahu. Pokoknya ditunggu aja. Jangan banyak nanya. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Sekian dari gua Arga Kudo dan Egi Forze. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Wow.